Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Raharja Waitirta dari kelas akuntansi C Stambul 2021 dengan NIM 7213520030. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas mini riset, rekayasa ide dan proyek dengan judul penganggaran instansi pemerintah. Adapun submateri untuk pemaparan kali ini, yaitu pertama pengertian anggaran, yang kedua dasar hukum pelaksanaan anggaran, yang ketiga pendekatan penyusunan anggaran, dan yang terakhir yaitu laporan realisasi anggaran Kementerian PUPR. Pengertian anggaran. Penganggaran adalah proses perencanaan dengan diatur sedemikian rupa agar berurutan, disajikan dengan format numerik, serta tertera sebagai satuan keuangan, mencakup semua aktivitas korporasi bagi suatu era pada hari-hari selanjutnya. Anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Anggaran juga memainkan suatu peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga berfungsi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi, suatu peranan yang menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya ukuran perusahaan. Anggaran juga merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi, penganggaran atau budgeting adalah suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari penganggaran atau budgeting adalah anggaran atau budget. Selanjutnya yaitu dasar hukum pelaksanaan anggaran. Saya mengambil 4 dasar hukum dalam pelaksanaan anggaran. Yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua yaitu PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. Yang ketiga yaitu PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA KL. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 garis miring PMK titik 02 garis miring 2014 tahun 2014 tentang petunjuk penyusunan dan penelaah rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya itu ada pendekatan penyusunan anggaran. Untuk pendekatan penyusunan anggaran, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, mengamanatkan 3 pendekatan yang harus menjadi referensi pemerintah dalam memformulasikan rencana dan mengimplementasikan kebijakan anggaran. Yang pertama yaitu pendekatan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian atau lembaga untuk menghasilkan dokumen RKAKL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk kementerian atau lembaga, baik yang bersifat investasi maupun keperluan biaya operasional. Yang kedua yaitu pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran ini merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Performance budgeting pada dasarnya adalah memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai
bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Dan yang terakhir, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan dan pengambilan keputusan yang menimbulkan implementasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah. Selanjutnya yaitu ada laporan realisasi anggaran pada Kementerian PUPR. Selama periode berjalan, Kementerian PUPR telah melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional dengan kronologi pagu Kementerian PUPR sebagai berikut. Pertama, yaitu pagu awal Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar 100,59 triliun, kemudian mendapatkan tambahan dari alokasi BABUN untuk pelaksanaan kegiatan internasional sebesar 2,6 triliun dan kegiatan berdampak bencana sebagai 1,69 triliun dan kegiatan IKN sebesar 5,1 triliun. Sehingga pagu revisi Kementerian PUPR tahun 2022 menjadi sebesar 135,42 triliun. Nah, dari perubahan tersebut maka didapat rincian anggaran per sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut. Nah, berikut merupakan rincian anggaran per sumber pendapatan dan jenis belanja. Sedangkan pada pendapatan, realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar 1.333.451.242.406 rupiah atau mencapai 1.399,80% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 94.545.427.000 rupiah. Berikut merupakan rincian dari estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan Kementerian PUPR dan sebagai berikut. Realisasi pendapatan terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 936 triliun 936 miliar 660.600.000 rupiah atau sebesar 9.683,85% yang berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan. Selanjutnya yaitu rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode 31 Desember 2022. Untuk belanja sendiri, realisasi belanja Kementerian PUPR adalah sebesar 127 triliun 177 miliar 637.935.423 rupiah atau 93,92% dari anggaran belanja, yaitu sebesar 135 triliun 415 miliar 892.337.500 rupiah. Dari rincian berikut terdapat pengembalian belanja sebesar 98 miliar 98 miliar 829.568.568 rupiah yang merupakan pengembalian dari belanja pegawai
yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja lembur, belanja tunjangan khusus, dan belanja pegawai transito. Dan untuk belanja barang yang terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non-operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dalam negeri, dan belanja perjalanan luar negeri. Dan untuk belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya. Selanjutnya yaitu rincian belanja pegawai per unit organisasi. Nah, untuk belanja pegawai, realisasi belanja pegawai pada periode 31 Desember 2022 ya, dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 2.756.251.981.832 rupiah dan 2.669.949.200.344 rupiah. Realisasi belanja pegawai dua terbesar secara persentase terdapat pada Direktorat Jenderal Perumahan sebesar 99,90% dan Inspektorat Jenderal sebesar 99,85%. Sementara realisasi belanja pegawai dua terbesar secara nominal terdapat pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 968.720.256 rupiah dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 884.342.577.244 rupiah. Hal ini disebabkan karena Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki jumlah pegawai terbanyak. Nah, berikut merupakan rincian belanja barang per unit organisasi. Untuk belanja barang, realisasi belanja barang periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 38.165.073.909.465 rupiah dan 44.367.364.942.696 rupiah. Dengan realisasi belanja barang terbesar secara persentase terdapat pada BPSDM sebesar 98,22% yang berasal dari belanja barang non-operasional lainnya, sedangkan realisasi belanja barang terbesar secara nominal terdapat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, selanjutnya yaitu rincian belanja modal tanah per unit organisasi. Untuk belanja modal tanah dalam realisasi belanja modal untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dalam masing-masing sebesar 174.441.885.181 rupiah dan 24.114.601.097.186 rupiah. Realisasi belanja modal tanah yang terkecil secara persentase terdapat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 28,44%. Hal ini dikarenakan terdapat kendala pencairan pembebasan lahan IKN antara lain
terdapat penjualan lahan yang perlu ditelusuri terlebih dahulu kronologisnya atau penjualan di bawah tangan setelah aturan land freezing. Yang kedua, terdapat pondok pesantren yang menolak dibayar untung ganti rugi namun meminta untuk direlokasi. Yang ketiga, terdapat permasalahan selisih batas tanah. Dan yang keempat, terdapat tanah kas desa yang belum ada rekomendasi tukar-menukar atau dilepaskan. Selanjutnya yaitu rincian dan perbandingan realisasi belanja modal, peralatan, dan mesin per unit organisasi. Untuk belanja modal, peralatan, dan mesin, realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 697 miliar 400 697 miliar 40 juta 595.617 rupiah dan 825 miliar 836 juta 638.197 rupiah. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tertinggi terdapat pada unit organisasi BPIW yaitu 99,70% atau senilai 2.569.945.550 rupiah dari anggaran sebesar 2.577.579.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu rincian dari perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan per unit organisasi. Untuk realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 3.528.530.517.969 rupiah dan 3.801.996.854.213 rupiah. Untuk realisasi belanja modal dan selanjutnya itu ada rincian perbandingan realisasi belanja modal jalan dan irigasi dan jaringan per unit organisasi. Untuk realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 62.787.843 rupiah dan 74.987.714.203.331 rupiah. Nah, dari rincian data tersebut, belanja modal jalan irigasi dan jaringan Kementerian PUPR hanya terdapat hanya terdapat pada unit organisasi Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya dan dan Ditjen Sumber Daya Air serta BPSDM. Untuk realisasi terbesar pada unit organisasi Ditjen Bina Marga yaitu sebesar 90,91%. Dan pada unit organisasi Ditjen Cipta Karya yaitu sebesar 89,25%. Selanjutnya yaitu rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya per unit organisasi. Total realisasi belanja modal Kementerian PUPR adalah sebesar 99,19% atau senilai 1.835.682.927.516 rupiah dari total anggaran senilai 1.850 miliar 583.129.500 rupiah.
dan realisasi terbesar terdapat pada unit organisasi, sekretariat jenderal dan bina konstruksi yaitu sebesar 100%. Selanjutnya yaitu perbandingan realisasi belanja modal BLU per unit organisasi. Realisasi belanja modal BLU mengalami penurunan sebesar 100% pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan realisasi belanja modal BLU pada 31 Desember 2021 yang disebabkan karena adanya likuidasi Badan Pelayanan Umum Pusat Pembiayaan Dana Pengelolaan Perumahan atau BLU BPDPP berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 56 garis miring PMK titik 05 garis miring 2022 tentang pencabutan status Pusat Pembiayaan Dana Pengelolaan Perumahan atau BLU BPDPP sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.